Pria berkumis ini pun kepalanya akan dipenggal untuk dipersembahkan kepada dewa. Tapi tiba-tiba sebuah anak panah melesat mengenai pisau penggal itu. Ternyata Tina menembakkan anak panahnya untuk menyelamatkan Artal. Tina memarahi semua orang di sana. Seharusnya tradisi yang tidak manusiawi ini dihilangkan saja, ujar Tina, karena sebentar lagi pasukan barbar akan menyerang mereka. Di sini Tina berdebat dengan semua orang di sana. Namun semakin lama perdebatan itu, semakin bergeser juga perdebatannya. Karena tadi dukun gembel melihat Tina dan Nemali sedang enak-enakan di bawah pohon. Dia itu sengaja melakukan itu untuk membuat para tetua ikutan heboh. Sialnya Ratu Panaga dan Raja Mandudu yang sebelumnya ini saling membenci malah membuat kesepakatan. Mereka itu berniat besanan. Jelas saja Nemali tidak mau. Dia itu sudah jatuh cinta sama Tina. Karena mereka hidup di zaman barbar, para tetua pun menyarankan agar Bebuli dan Tina saling berduel. Siapa nanti yang menang, maka dia akan mempersunting Nemali sebagai istrinya. Singkat cerita, duel pun dilakukan. Dengan sombongnya, Bebuli bilang dia akan mengalahkan Tina tanpa senjata. Ya sudah deh, Tina juga ikut-ikutan tidak menggunakan senjata. Dalam pertarungan, Bebuli berusaha untuk menghabisi Tina seperti yang sudah direncanakan dengan ayahnya. Tapi Tina tidak semudah itu untuk dikalahkan. Di sini justru Bebulilah yang mengalami kesulitan melawan Tina. Tina berhasil unggul dari Bebuli, tapi di tengah duel, Bebuli malah menggunakan senjata palu besarnya, sehingga Tina pun langsung terkapar guys. Di saat itu Bebuli pun berbisik, dia akan menghabisi Tina dan akan menikahi Nemali. Setiap hari dia akan kawin sama Nemali sampai dia lemas. Mendengar itu kemarahan Tina pun langsung memuncak guys. Dia langsung menghajar Bebali tanpa ampun lagi. Lalu untuk penutupannya, Tina mengambil senjatanya Bebuli dan memukulnya sampai Bebuli pun tumbang. Tidak cuma itu saja, Tina juga menghajar Bebuli yang sudah tidak berdaya. Untung saja Nathan berhasil menghentikan keberingasan Tina. Karena sudah kelewatan dan mendapatkan tekanan dari semua orang di sana, Nathan pun akhirnya tidak punya pilihan lain. Mulai detik itu juga, Tina akan diasingkan dari desa selamanya, alias diusir guys. Tentu saja Tina kaget. Tapi Nathan ayahnya beneran ngusir anaknya itu dari desa tersebut. Nah, di saat hendak menghampiri si Tina, Ratu Panangga melarang Nemali. Ratu Panangga mengancam kalau sampai Nemali berhubungan dengan Tina lagi, maka Nemali juga akan diusir dari desa. Setelah mengalami semua itu, Tina pun hanya tertunduk lemas di makam ibunya. Tina tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apalagi situasi saat ini perang akan terjadi. Di saat yang bersamaan, Nemali itu dimarahi habis-habisan sama emaknya. Tapi para guruji memberikan sebuah nasihat kepada sang ratu. Mereka menganggap cinta Nemali ke Tina itu sangat tulus. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai Ratu Panangga membuat keputusan yang salah yang kelak akan menghancurkan hidup putrinya sendiri. Mendengar itu, Nemali pun semakin mantap. Dia akan pergi dari desa dan menemani Tina. Nemali tidak peduli lagi walaupun dia harus dihabisi. Pokoknya dia cinta mati sama si Tina. Dan mulai detik itu juga, Nemali pun pergi meninggalkan klan desa.